Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Cemis, kita akan melanjutkan konfigurasi elektron teori mekanika kuantum bagian ketiga. Sekarang ada tambahan kaidah, yaitu kaidah penuh dan setengah penuh untuk subkulit D, bahwa elektron dalam subkulit D akan lebih stabil apabila diisi dengan penuh, yaitu dengan D sejumlah 10, atau setengah penuh, yaitu D sejumlah 5. Nah, sehingga jika kita jumpai pola konfigurasi elektron S2D4, maka akan kita stabilkan menjadi S1D5. Nah, karena D-nya 5, maka disebut dengan kaidah setengah penuh. Nah, sekarang bagaimana jika untuk pola D2, S2, D8 kita akan stabilkan menjadi S0, D10. Nah, karena D-nya 10 ini penuh, maka disebut dengan kaidah penuh. Kemudian jika ada pola S2 D9, maka di sini bagaimana? Ini 10, berarti di sini berapa? 1. 10 tambah 1 11. Ini juga sama, 9 tambah 2 11. Maka di sini juga disebut dengan kaidah penuh untuk subkulit D. Jadi ingat, khusus subkulit D. Nah, ini 24X kita konfigurasikan 1S2, S, SP, SP, SD. Nah, sekarang kita menjumpai pola S2D4. Maka kita akan menstabilkan menjadi 4S. Bagaimana tadi? 1, 3, D5 gitu. Ya. Nah, jadi konfigurasinya menjadi 4S1 3D5. Nah, sekarang pada presentasi konfigurasi Aufbau ada 3 cara, yaitu yang pertama urut tingkat energi, yaitu seperti kemarin, harus sudah hafal ya, tapi insya Allah sudah hafal, ini gampang. S, SP, SP, SDP, SDP, SFDP, SFDP itu. Ingat, angka yang sama yaitu S dan P. S dan P angkanya sama. Ini S dan P angkanya sama. D turun 1, F turun 2. Presentasi yang kedua, atau maksudnya jenis pemaparan yang kedua untuk konfigurasi Aufbau bisa dengan urut kulit seperti ini. Urut kulitnya ini kulit ke 1, ini kulit kedua. Ini tadi kulit ke 1, ini kulit kedua, ini kulit ketiga. Ingat, 3S, 3P, 3D. Nah, angka 3 ini menunjukkan kulitnya, bilangan kuantum utama, kulit ketiga. Kulit keempat, 4, 4, 4, 4. Ini ada subkulit S, P, D, dan F. Ini jadi ada di kulit keempat. Noh, tadi kenapa kalau yang urut tingkat energi kok gini? 3S, 3P, kulit ketiga, kulit ketiga. Lah kok 4S, terus 3D lagi. Nah, ini artinya apa? Kulit keempat, subkulit S, ternyata energinya lebih rendah daripada kulit ketiga, subkulit D. Gitu anak-anak. Jadi karena ini tadi kan urut tingkat energi paling rendah ke yang lebih tinggi terus gitu kan. Berarti ini energinya lebih rendah daripada yang ini. Yang ini energinya lebih rendah daripada yang ini, gitu seterusnya. Nah, sekarang presentasi yang ketiga yaitu dengan cara disingkat. Menggunakan apa? Yaitu konfigurasi elektron gas mulia terdekat. Nah, tentunya kalian sudah
Hafal ya, untuk golongan 8A atau gas mulia itu helium, neon, argon, kripton, xenon, radon. Nah, supaya lebih cepat hafal, biasanya Ibu membuat kata-kata yang menghubungkan antara ini. Hene, artis keriting, sedang rindu, gitu. Atau ada juga yang heboh negara Arab karena serangan ranjau. Kemudian nomor atomnya ini juga diingat. 2, 10, 18, 3, 6, 5, 4, 8, 6. Nah, nanti kalau kita menggunakan konfigurasi yang disingkat, untuk kelanjutannya misalkan sesudah kita menggunakan penyingkatan helium, nanti lanjutannya bisa S dan P. Kemudian kalau neon kan 10, ini kan 10, 2, 2, 6, 10. Nanti kalau kelanjutannya SP. Jadi kan S, SP, SP gitu kan ya. Ini juga gitu. S, SP, SP, SDP, SDP gitu. Ini nanti juga gitu. S, SP, SP, SDP, SDP dan seterusnya. Nah, lebih mudahnya begini. Untuk yang helium nanti lanjutannya itu biasanya di sini adalah angka 2. Ingat, kalau S dan P angkanya sama, berarti ini 2. Kemudian sesudah angka 2, kan angka 3, berarti ini 3. Ini nanti 4, ini nanti 5, ini nanti 6, ini nanti 7, gitu. Ini kelanjutannya. Terus ini kan kamu sudah bisa menuliskan lagi, kalau S dan P angkanya sama, berarti di sini berapa? 3. 4S, berarti di sini berapa P-nya? 4. Ini D-nya gimana? Turun 1. Jadi berapa? 3 dan seterusnya. Masih ingat ya? Nah, sekarang kita praktekkan untuk konfigurasi dari 13X. 13 ini dekat dengan angka mana? Dekat dengan angka 10. 10 berarti kita menuliskan ini kan ya, 1S, 2S, 2P kan gitu. Kan kelamaan. Akhirnya kita boleh menyingkat seperti ini, anak-anak. NE 10 atau NE gitu aja boleh. Terus apa tadi kelanjutannya? Kelanjutannya adalah SP. Berarti di sini kita tuliskan SP. Nah, 13 berarti 10 di sini 2, kemudian 1 begitu. Ya. Terus tadi apa ini angkanya? 3. Berarti kalau 3 di sini juga 3 gitu. Sekarang 32. 32 dekat dengan angka mana? Nah, masuk 36? Tidak mungkin kalau 36. Kan berarti melampaui dari angka 32. Maka kita pilih angka 18 AR. Nah, sesudah 18 AR, lanjutannya tadi apa? 4S, kemudian SDP gitu kan. Di sini 4, ini juga 4. 2, 10. Ini 18 tambah 2, 20. 20 tambah 10 berapa? 30. Kemudian di sini berapa angkanya? 3. Kenapa 3? Selisih 1 dengan yang S. Berarti sekarang kita cek lagi. 18 tambah 2 tambah 10 berapa? 30. Berarti di sini angkanya 2. Begitu. Bagaimana anak-anak untuk penyingkatan bisa ya? Oh ya, ini bisa kita tambahkan bilangan kuantum elektron terakhirnya. Nih, ayo masih ingat ya? Ini N-nya berapa? Angkanya 4, berarti N4. L-nya berapa? L0, S, L1, P. Nah, berarti di sini 1.
Terus kemudian kita gambar untuk M-nya. Berapa kotak ya? Kalau P kamarnya ada 3. 1, 2, 3. Min 1, 0 plus 1. Isinya 2. Spin atas, spin atas. Berarti elektron terakhirnya di mana? Di sini elektron terakhirnya. Sehingga karena elektron terakhirnya di situ, berarti dianya arahnya kemana tadi? S-nya hadap ke atas, berarti plus setengah, gitu ya. Jadi M-nya nilainya berapa M-nya? Yaitu nilainya yang angka 0 ini M-nya. Ini M-nya. Bagaimana anak-anak? Bisa ya? Bisa. Bisa. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cemis.